Jadi saya nunggu anak ini udah 12 tahun, dia berpulang di umur 4,5 bulan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan itu selalu aja terngiang-ngiang. Kenapa Tuhan? Kenapa aku? Kenapa anakku? Saya punya anak 2, tapi dua-duanya dipanggil Tuhan. Dia meluk saya kencang banget, terus dia bilang, kamu pasti bisa sembuh Yang. Dia ngomong gitu. Kamu percaya sama Tuhan, kamu pasti bisa sembuh, dan kita sama-sama usahakan ya. Pokoknya bilang sama Tuhan, tolong balikin suami saya nggak mau. Saya sangat membutuhkan dia gitu, saya sakit. Bayangkan jika orang yang paling kita sayang, orang yang paling berharga dalam hidup kita, tiba-tiba hilang. Bukan hanya pergi, tetapi meninggalkan kita selama-lamanya. Hidup rasanya hancur, hati kosong, dan dunia rasanya berhenti berputar. Tapi apakah kehilangan selalu menandakan titik akhir dari segalanya? Adakah alasan untuk kita kembali bangkit melanjutkan hidup? Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu yang barusan menerima vonis kanker. Dan ketika menjalani serangkaian pengecekan medis, ia mendapatkan kabar bahwa suaminya dipanggil oleh Tuhan. Rasanya hancur hidupnya. Dan bahkan hatinya marah kepada Tuhan. Ia sempat berpikir untuk menghentikan pengobatannya. Namun apakah ini akhir dari segalanya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Selama saya pacaran, selama saya nikah, dia nggak pernah sakit. Tapi di hari itu dia sama sekali sampai nggak bisa napas gitu. Jadi dia sesak napas banget. Iya, suster. Tolong bantu suami saya, suster. Baik, Bu. Kami dari rumah sakit mau minta izin untuk pasang ventilator buat suami ibu. Nah, di situ saya agak syok gitu. Suami saya dibilang kritis gitu, dan itu syok banget. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Makasih ya, Yang. Iya. Nanti di restorannya ada liftnya kan? Nggak ada. Jadi aku pesannya nggak ada lantai 2-nya. Jadi kamu nggak ada tangga, nggak ada lift, tempatnya kayak taman gitu, aman. Iya, makasih ya, Yang. Maaf aku ngerepotin terus. Iya, puji Tuhan tuh, saya sama dia tuh mungkin karena udah pacaran 5 tahun ya, jadi kayak udah mengenal satu sama lain gitu. Dia tuh mengasihi saya apa adanya. Tapi memang pacarannya agak lama, karena ya kami memang beda keyakinan ya. Tapi ada di satu titik kemudian kami sama-sama bertanya ya satu sama lain, jadinya mau seperti apa gitu kelanjutannya. Saya ingin kalau kita menikah harus sama-sama diberkati oleh Kristus gitu. Dan akhirnya dia bilang ya saya mau dan saya serius. Jadi ayo kita menikah gitu. Di bulan April 2019 dia dibaptis. Kemudian kami menikah di November 2019. Jadi kaki saya ini ada kayak semacam bengkak gitu di paha bagian bawah. Yang, ini bengkaknya makin besar loh. Kita ke rumah sakit aja ya. Terus kemudian saya ke dokter, saya periksakan di rumah sakit ya. Dan ketika di USG pada hari itu, di kamar opname saya waktu itu. Pembekakan ibu ini bukan karena abses, Pak. Tapi masa padat. Dan dari ciri-cirinya juga terdapat adanya pembuluh darah. Kemungkinan besar ini mengarah ke kanker, Pak. Iya, betul, Pak. Tapi untuk lebih jelasnya, harus dilakukan operasi biopsi. Dan setelah itu baru kita bisa putuskan rencana untuk kemoterapinya. Kami berdua tuh syok banget. Jadi waktu dokternya itu pergi, itu suami saya tuh dia yang nggak pernah nangis gitu. Saya nggak pernah ngeliat dia nangis. Itu dia nangis. Terus dia meluk saya gitu, meluk saya. Dia meluk saya kencang banget, terus dia bilang,
Kamu pasti bisa sembuh Yang, dia ngomong gitu. Kamu percaya sama Tuhan, kamu pasti bisa sembuh dan kita sama-sama usahakan ya. Dan ini benar-benar luar biasa bahwa ketika saya sakit itu suami saya lah yang benar-benar mengurus saya gitu. Nah kemudian setelah itu saya pulang ke rumah sambil menunggu infeksi saya sembuh total. Pelan-pelan ya. Pada saat kami pulang dari rumah sakit, suami saya udah mulai tuh sakit, flu batuk. Hanya seperti itu aja, flu batuk. Suami saya tuh malamnya tuh benar-benar sesak napas. Yang minum dulu. Dari tadi kamu batuk-batuk terus. Besok ke dokter ya. Cuma batuk biasa kok. Hari Jumat tanggal 27 September, itu kakak saya sama kakak ipar saya itu bawa dia ke rumah sakit karena saya masih sakit pada saat itu. Tapi Kak... Tuh kan, kamu juga perlu istirahat. Biar kakak aja yang urus Fajar selama di rumah sakit ya. Maafkan aku ya. Kenapa aku tiba-tiba bilang maaf? Udah. Kami pergi dulu ya. Dia nggak bisa napas terus, nggak bisa napas. Akhirnya pada saat tanggal 28 September, which is itu hari Sabtu, dari rumah sakit itu nelfon saya minta izin untuk pasang ventilator buat suami saya. Sore itu setelah selesai berdoa tuh saya dijemput kakak saya ke rumah sakit. Terus saya yang dibolehin masuk ke ruangan itu gitu. Yang ini aku. Saya panggil dia kan, Yang gitu. Ini aku Yang gitu. Kita berdoa ya Yang gitu. Nah, terus saya taruh handphone di samping telinganya dia. Terus dia mulai tuh, tubuhnya mulai gerak-gerak sedikit gitu ya. Terus akhirnya selesai berdoa, saya nyanyi lagu rohani. Terus kemudian saya bacain firman. Terus habis itu tiba-tiba matanya kebuka gitu. Terus dia ngeliat saya gitu, kayak mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa karena pakai ventilator. Terus dia berusaha membuka matanya gitu, tapi kayak berat banget gitu. Terus saya panggil Yang, nggak apa-apa Yang gitu. Terus dia berusaha, terus akhirnya semua gerak, tangannya, kakinya semuanya gerak. Ini aku Yang, kamu udah sadar kan? Bu, Ibu boleh tunggu di luar dulu ya Bu. Kasihan suaminya. Saya baru mau pulang nih. Kakak ipar saya yang jagain suami saya itu nelpon saya. Ini Fajar kritis Uke gitu. Kamu harus balik lagi ke sini gitu.
Saya benar-benar nggak bisa menerima gitu, kayak kok bisa gitu kan. Saya udah minta sama Tuhan gitu kan, tapi kok tetap dia diambil gitu. Itu di situ saya sangat marah gitu, kayak kesel gitu. Saya sedih banget, saya peluk dia gitu, saya nggak mau ngelepasin gitu. Saya cuma bingung gitu, Tuhan saya lagi sakit, kenapa kok diambil gitu, kok jahat banget gitu. Kami akhirnya membawa suami saya ini ke rumah duka. Saya bilang sama kakak saya, sama adik saya bilang saya nggak usah diobatin lagi ya, saya mau mati aja, saya bilang gitu. Saya mau ikut sama suami saya aja gitu, buat apa saya hidup lagi gitu. Nggak semuanya baik gitu, saya cuma tinggal sendiri nih gitu. Sabar-sabar ngomong dong, gampang. Nggak bisa lah Tabah, kehilangan orang yang tercinta mana bisa. Nggak mikir. Tiba-tiba datanglah satu teman saya, namanya Desi. Kemudian dia tiba-tiba meluk saya gitu, meluk saya dari samping kanan, saya ingat banget. Kamu wanita hebat, selamat ya. Wanita hebat apanya? Ngapain kamu ngasih saya selamat? Tuhan yang memilih kondisi ini untuk kamu. Nggak semua orang bisa jalanin ini. Saya nggak mau. Saya yang sakit, dia sehat. Harusnya saya yang di sini. Jangan ngomong kayak gitu. Tuh lihat, Mas Fajar. Wajahnya tersenyum. Artinya Mas Fajar udah happy ketemu Sang Pencipta. Tuhan yang dia sembah, dia puji setiap hari. Mas Fajar diambil di titik iman tertinggi. Belum tentu kalau nanti-nanti dia punya iman setinggi ini Mbak Uke, dan mungkin dia nggak akan selamat gitu. Bayangkan kalau seperti yang Mbak Uke katakan gitu, bahwa Mbak Uke duluan yang meninggal. Mbak Uke bayangin apakah ada kemungkinan dia kehilangan keselamatannya. Bisa aja ketika Mbak Uke meninggal duluan, dia malah kembali lagi ke keyakinan yang lama gitu kan. Dan itu adalah titik di mana saya menyadari kebaikan Tuhan yang luar biasa gitu. Dan saya baru nyadar bahwa Tuhan pasti tahu titik di mana dia mau ambil anaknya supaya anaknya selamat. Itu luar biasa banget. Dan ketika itu langsung dunia terlihat berbeda gitu. Dan sekarang tinggal saya di dunia ini, apa yang harus saya lakukan gitu untuk buat Tuhan gitu, bekerja buat Tuhan. Setelah selesai semua pemakamannya, selesai semua prosesinya, itu saya mulai dengan pengobatan lagi gitu. Jadi sebelum suami saya meninggal ini, suami saya udah mempersiapkan supaya saya bisa nanti ke rumah sakit yang kedua ini, itu sama dia dicariin kursi roda yang muat sama saya. Jadi dia udah mikirin tuh gimana caranya nanti saya ke sana terus ke sini gitu. Terus kemudian pada saat saya udah di rumah sakit yang kedua ini, saya ketemu sama dokter yang spesialis banget. Ketika beliau melihat penyakit saya, dia bilang, ya udah kita langsung ambil aja ini. Dan itu tuh diambil dagingnya tuh segini. Gede banget, sekitar 4 kilo daging yang diambil. Dan dokternya bilang bahwa menurut pengalaman saya, kalau kayak gini, dengan bentuknya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini adalah kanker. Dan itu bulan November. Dan kemudian di bulan Desember sebelum Natal itu saya dipanggil ke rumah sakit, dikasih tahu hasilnya udah ada. Selamat ya, hasil biopsinya sudah keluar. Dan di sini dinyatakan bukan kanker. Beneran dok? Berarti saya nggak perlu kemo dok? Tidak perlu.
Karena pengobatannya sudah selesai. Kamu lanjutkan hidup sehat ya. Terima kasih dok. Selamat sekali lagi. Luar biasa gitu kan, kado yang luar biasa gitu yang dari Tuhan gitu. Saat ini tuh kayak Tuhan benar-benar ngasih tahu saya bahwa Tuhan tuh sayang banget sama saya dan saya harus bekerja buat dia gitu. Dan saya punya PR satu sih sebenarnya, adalah hidup sehat gitu. Yang sampai saat ini saya masih working on that gitu. Mungkin salah satunya ketika saya kehilangan suami saya itu, saya sangat mengandalkan dia luar biasa gitu ya. Tapi ketika Tuhan sudah panggil dia lebih dahulu, Tuhan kasih lihat saya bahwa kamu tuh punya saya gitu. Kamu punya saya, kamu gak usah khawatir. Dan dia benar-benar membuktikan itu. Semuanya itu dia yang memelihara saya gitu. Sahabat, kisah ibu tadi mengingatkan kita bahwa duka akibat kehilangan memang menyakitkan. Namun di dalamnya Tuhan bekerja untuk memulihkan hati dan hidup kita. Ia bahkan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan, menghibur, dan bahkan menuntun kita kembali menemukan harapan untuk kembali melangkah. Dan jika hari ini kamu juga mengalami hati yang hancur karena kehilangan orang yang kamu cintai, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak sendirian. Pengalaman ini juga dialami oleh beberapa orang ibu yang kehilangan orang yang paling dicintainya. Duka menyelimuti hidup mereka hari demi hari. Bagaimana akhirnya mereka bisa bertahan melewati itu semua? Kita akan ngobrol dengan mereka. Sahabat Solusi, jika biasanya saya ngobrol 1 lawan 1 dengan tamu yang datang, hari ini saya kedatangan sekaligus 3 orang ibu dari komunitas Victorious Mothers. Welcome Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah Wendy. datang ke Solusi hari ini. Halo. Terima kasih banyak ibu-ibu dari Victorious Mothers. Jadi Ibu Wendy, Ibu Pristi dan Ibu Siska ini dari satu payung komunitas yang sama, Victorious Mothers, di mana di dalamnya adalah ibu-ibu yang pernah kehilangan anak. Oke, jadi hari ini kita akan bercerita bagaimana ibu bertiga ini bisa melewati rasa duka yang mungkin menyelimuti hidup hari demi hari ya. Nah, kalau saya, anak saya berpulang tahun 2022 April. Jadi ini anak pertama ya. Jadi saya nunggu anak ini udah 12 tahun. Kemudian saya program bayi tabung, lahir di 2021 November. Dia berpulang di umur 4,5 bulan. Kejadiannya tuh cepet banget, jadi anak saya itu awalnya tuh sakit seminggu, dia muntah-muntah. Terus saya bawa ke rumah sakit, masuk hari Sabtu sore di rumah sakit, dibilangnya infeksi saluran kencing. Tapi ternyata mukanya jadi bengkak semua nih. Satu badan bengkak semua waktu diinfus, jadi dia nggak bisa minum susu, terus BAB terus. Kemudian dicek di dokter, dibilang tuh kayaknya jantungnya besar nih. Tapi belum sempat cek dokter jantung, rencananya tuh hari Minggu ya. Ya udah nanti kita cek jantungnya besok, hari Senin subuh udah meninggal gitu. Kalau saya punya anak 2 tapi dua-duanya dipanggil Tuhan. Tahun 2023 Agustus, nah ini mendekati bulan Agustus, saya biasanya langsung galau. 24 Agustus itu anak saya yang nomor 2. Jadi Radit dalam posisi kerja, pagi masih ikut ngobrol di WA Group, tiba-tiba jam 10 lewat saya ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal. Saya nggak sempat angkat, terus saya cek HP, ternyata ada WA masuk menjelaskan ini dari tempatnya bekerja, menyatakan bahwa Radit tidak sadarkan diri. Harapan saya itu, bayangan saya anak saya di ruang perawatan atau di ICU atau di mana. Ternyata saya dibawa ke kamar jenazah. 8 bulan berikutnya kakaknya nyusul. Jadi sangat kontradiksi. Anak yang Radit ketika meninggal saya tidak bisa menyaksikan, sampai saya bilang, Tuhan ketika anakku sekarat aku tidak bisa mendampingi dia. Tahu-tahu dia sudah dingin di kamar jenazah. Sekarang Irawan dari detik ke detik saya kan melihat ini. Dia begini. Aduh,
masih dalam mata saya. Bagaimana dia terengah-engah, nafasnya susah. Saya nggak tahu kalau itu sebetulnya sudah jantungnya itu sudah bermasalah. Anak saya dia berpulang umur 13 tahun 2 minggu. Jadi 2 minggu lagi itu ulang tahunnya yang ke-14. Itu tahun 2022, tanggal 5 April. Di tanggal 5 itu saya dan suami mau membangunkan dia untuk berangkat sekolah. Waktu suami mau cek ke kamarnya, panggilannya Ino, namanya Valentino. Kata bapaknya, Ino nggak ada di kamar gitu. Loh, kok nggak ada di kamar gitu. Dicek sepatu trainingnya, dia anaknya senang olahraga. Jadi kita berpikir, dia jangan-jangan, kita cek lah pakaiannya semua pakai jaket, dia jangan-jangan mau olahraga dulu gitu. Tapi kok nggak ngasih tahu, nggak ngasih kabar. Di situ kita udah mulai was-was. Udah jam mendekati sekolah, kok dia belum pulang. Kalau olahraga di sekitaran situ, kenapa dia? Akhirnya kita cari lah. Cari. Jam demi jam, nggak ketemu. Handphone memang ditinggal, makanya kita berpikiran dia olahraga itu dia nggak bawa handphone. Handphonenya ditinggal, semua ditinggal. Tanggal 6-nya, saya masih cari juga, suami cari. Di dekat situ tuh ada danau. Saya mencari-cari ke arah situ. Saya ketemu security, saya kasih phone number. Saya juga ketemu ojek online, mereka ngebantu. Saya share berita-beritanya saat itu, tanggal 6 itu beritanya viral. Dia hilang itu beritanya viral. Jadi teman-temannya juga cari semua broadcast. Nah di saat itu tiba-tiba ada kabar dari salah seorang security yang menghubungi saya karena nomor saya juga kesebar bahwa ditemukan korban tenggelam di danau. Dia kirim fotonya, jadi di keluarga saya orang pertama yang mengetahui kabar tersebut. Saya lihat fotonya, saya langsung tahu itu anak saya Pak. Dibawa kemana? Lalu diinfokan dibawa ke rumah sakit Polri. Kalau saya melihatnya gini, bersyukur ya Radit itu jatuhnya di kantor. Tidak kejadian di kosannya dia atau di jalan. Coba bayangin, di kosan aku nggak tahu nomor ibu kosnya. Istilahnya kalau ada apa-apa kan nggak ada yang info gitu kan. Nah ini, Tuhan masih baik. Dia jatuh di kantor, dilihat sama security, dibawa ke rumah sakit. Artinya proses-proses itu dilalui dengan sangat layak gitu ya. Terus kalau si Irawan, aku bersyukurnya sebetulnya juga sulit ya untuk bersyukur menerima dia nggak ada gitu. Tapi si adikku kan ada radiolog bilang, Mbak ini Mas ini kalau tidak diambil Tuhan nanti malah kayak mayat hidup gitu loh. Artinya dia sudah karena terlalu lama kehilangan otaknya tidak kena suplai oksigen. Jadi udah kayak mayat hidup lah artinya. Terus ya Tuhan aku udah aku. Nah dari situ terus aku disadarkan bahwa ya Tuhan itu baik gitu loh. Maka ketika ibadah pengucapan syukur setahunnya Radit kan 100 harinya Irawan. Itu baru bisa nyanyi Memilih Setia. Kalau aku jawab, itu loh lagu. Jika bukan Tuhan yang selalu menolongku. Sadar sesadar-sadarnya bahwa aku bisa hidup sampai saat ini itu kalau bukan karena anugerah kasih Tuhan, nggak ada. Kita nggak bisa bergantung ke orang, kita tidak bisa bergantung, kita hanya bisa bergantung berharap, berserah hanya ke Tuhan. Ketika kita berseru ke Tuhan kan kekuatan itu ada, rasa damai itu ada. Kalau aku ya, aku merasa bahwa Tuhan mengirim orang-orang buat aku, mereka penolong aku di saat ayo bangkit yuk, ayo kita
aku ajak ke pendeta ini yuk kita konseling bareng gitu. Di situ Tuhan mengirimkan orang-orang itu untuk membantu saya untuk bangkit lagi. Nah di situ akhirnya begitu saya mulai bangkit, ya itu yang pasti mendekatkan dengan Tuhan ya, membangun relasi lagi. Semakin kesini kok, Tuhan kok saya lebih merasakan damai sejahtera gitu. Kok bisa saya nangis ingat anak tapi bisa tersenyum, oh makasih ya Tuhan saya udah bisa merawat dia. Jadi semakin dekat sama Tuhan, semakin ngerasa tenang nggak sih? Ya. Iya. Jadi di situ semakin, oh ya berarti jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena iman kita saat kehilangan anak tuh tergoncang banget. Jadi kalau nggak ada pegangan tuh bener-bener, nah di sini, wah aku udah nemuin pegangan nih, bener-bener harus pegang kuat ke Tuhan gitu loh. Nggak boleh jauh-jauh lagi, itu sih deket-deket aja terus, bener. Sama ya? Sama sih. Karena kalau nggak ada Tuhan mau ngobrol sama siapa ya? Maksudnya pertama kan sebelum ketemu VMI ini kan bingung kan mau curhat sama siapa itu. Terus cari khotbah dari YouTube misalnya apa gitu kan. Terus akhirnya misalnya kalau ketemu fellowship VMI pun misalnya kita saling cerita-cerita. Tapi begitu kita balik kan kita sendiri lagi nih. Iya sebenarnya ya kita memang kalau sampai hari ini kuat ya karena Tuhan sih. Iya. Karena kalau kita sampai masih waras tuh mau saya karena Tuhan. Iya, aku juga suka ngerasa gitu. Iya, karena waras tuh karena Tuhan aja. Kok aku nggak gila ya? Kok nggak gila kayak gitu? Kok nggak gila-gila nih? Kok udah benar-benar kehilangan anak? Tapi ternyata emang Tuhan nggak mau gitu seperti itu. Iya. Akhirnya nyadar tuh kayak Tuhan tuh baik loh, cinta sama saya gitu kan. Jadi saya hidup karena cintanya Tuhan aja. Sahabat, seringkali kita berpikir bahwa orang tidak mengerti perasaan kita. Nggak ada yang mengerti duka kita. Tidak ada yang mengerti kesedihan kita. Bahkan kita berpikir apakah Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Sahabat, firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 35, sebuah ayat yang singkat ketika Lazarus mati. Dikatakan maka menangislah Yesus. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Ia menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus dan dia pernah melewati semuanya. Ia pernah menangis, ia pernah berduka. Dan hari ini ia menangis bersama dengan engkau. Ia berduka bersama dengan engkau. Ia ada bersama dengan engkau di setiap perasaan yang kau rasakan. Hari ini biarlah ini menjadi kekuatan dan penghiburan yang membuat kita bisa kembali bangkit untuk melangkah. Ada satu kutipan yang sangat indah. Penderitaan apapun bisa kita lewati ketika kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ia bukan hanya ada, ia juga menangis, berduka bersama dengan kita. Jika hari ini kamu merasakan duka yang begitu dalam, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa duka dan sakit yang dibawanya adalah nyata dalam hati dan hidup setiap kami. Namun kami bersyukur buat penghiburan yang luar biasa. Bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus dan dia merasakan apa yang kami rasakan. Yesus ada, menangis, berduka bersama dengan kami. Dan itulah penghiburan yang luar biasa. Itulah kekuatan yang luar biasa. Harapan yang membuat kami mau kembali melangkah, bangkit menjalani harapan yang baru dalam hidup setiap kami. Ingatkan kami akan itu terus. Sehingga dalam kedukaan kami, di dalam kesedihan kami tahu kami tidak pernah sendirian. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan jika hari ini kamu sedang berduka dan kamu merasa sendirian, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami tahu satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Melalui program ini kami melihat Tuhan memberikan kasih dan penghiburan juga kekuatan bagi mereka yang jatuh. Bagi mereka yang tidak punya harapan dan bagi mereka yang kehilangan. Hari ini jadilah bagian dari cerita pemulihan tersebut dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Karena kami percaya satu kontribusi kecil akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.